Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita dasari dengan firman Tuhan di dalam surat Rom pasal 12 ayat yang ke-12. Surat Rom pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi virus corona sekarang ini, kita ketahui bersama, kita rasakan bersama, memberikan dampak yang begitu luas di dalam seluruh segi kehidupan kita, umat manusia. Termasuk juga bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Dan itu semua kita rasakan mendatangkan berbagai-bagai kesulitan di dalam kehidupan ini. Memang Tuhan tidak menjanjikan kepada setiap anak-anaknya bahwa hidup orang yang percaya kepada Tuhan itu akan baik-baik saja, akan lancar-lancar saja. Tetapi yang dijanjikan Tuhan adalah Tuhan selalu Immanuel, menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Gusti Allah tansah nunggil wonten ing gesang kita sedaya para umatipun ingkang pitados dhateng panjenenganipun. Tetapi Tuhan bukan saja Immanuel, di dalam penyertaannya Tuhan juga senantiasa Ebenezer, siap untuk menolong dan sudah menolong dan terus akan menolong di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Maka Rasul Paulus menasihatkan agar supaya kita tetap bersukacita dalam menghadapi masa yang sukar, menghadapi masa-masa yang sulit. Karena di dalam Tuhan pasti ada harapan. Di dalam Tuhan tetap ada harapan. Sabar dalam kesesakan, karena Tuhan pasti memberikan kelegaan bagi kita semua. Dan Rasul Paulus menasihatkan agar supaya tetap bertekun di dalam doa. Sebab kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar setiap doa kita, bahkan memberikan jawaban yang terbaik atas setiap doa kita. Kalau saya menyampaikan pada kesempatan yang lalu, ketika Daud menghadapi masalah, tantangan, kesulitan di dalam hidupnya, Daud pernah berpikir di dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Daud berpikir bahwa kalau aku diberi sayap, maka aku akan segera terbang jauh meninggalkan masalah persoalan yang aku hadapi. Kalau aku bisa berlari dengan kencang, maka aku segera akan berlari berlindung di tengah-tengah
padang agar supaya jauh dari segala tantangan, masalah, persoalan. Tetapi Daud menyadari bahwa dimanapun dia harus lari, dimanapun dia sembunyi, maka tantangan, masalah, persoalan itu tidak akan pernah hilang dari kehidupannya. Maka kemudian Daud mengambil langkah untuk datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Daud akhirnya mampu untuk menghadapi semuanya. Karena Tuhan yang memampukan untuk menghadapi semuanya dan menyelesaikannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus agar supaya kita tetap bersukacita di dalam pengharapan, agar supaya kita tetap bisa sabar menghadapi kesesakan, agar supaya kita tetap bertekun di dalam doa. Memang kalau hanya diucapkan, ini adalah sesuatu yang kelihatannya mudah, tetapi untuk mempraktekkannya di dalam setiap kehidupan kita bisa-bisa bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukannya. Tetapi inilah yang harus kita lakukan ketika kita anak-anak Tuhan, bahkan siapapun juga ketika diperhadapkan dengan tantangan, masalah, kesulitan di dalam kehidupan ini, oleh karena keadaan yang sedang terjadi yang tidak bisa dihindari, maka kita harus senantiasa menghadapinya dengan sukacita karena ada harapan. Kita harus sabar di dalam menghadapi kesesakan. Kita harus bertekun di dalam doa. Maka untuk bisa melakukan semuanya ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat-ingat akan janji-janji Tuhan dan pegang teguh janji itu. Kita mengingat akan janjinya Tuhan, pegang teguh janji itu. Kita sangat percaya bahwa setiap apa yang Tuhan janjikan pasti akan Tuhan genapi. Setiap apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Inilah yang menjadi pegangan bagi kita semua. Kita berharap kepada Tuhan, sehingga dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang terjepit, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, tetapi kita tetap bersukacita karena ada harapan di dalam janji-janjinya Tuhan, sehingga kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi menyerah, tetapi kita tetap punya harapan karena janji-janji Tuhan yang pasti sangat-sangat memberikan harapan bagi setiap kita semua yang percaya kepadanya. Sebagaimana di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah salah satu janji Tuhan tentang rancangan-rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan,
di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang akan memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh harapan. Artinya bahwa di dalam Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang membuat kita celaka, yang membuat kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi setiap rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan kebahagiaan yang membawa masa depan penuh dengan harapan. Harapan ada di dalam kasih-Nya Tuhan, harapan ada di dalam pemeliharaannya Tuhan, harapan ada di dalam pertolongan demi pertolongannya yang sangat-sangat Tuhan berikan kepada setiap kita. Puji Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan ini tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Artinya bahwa apapun yang terjadi, situasi bagaimanapun yang kita alami, itu semua tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Di dalam surat Rom pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai 39 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Segala sesuatu yang terjadi, apapun penyebabnya, baik yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di langit, baik yang ada di dalam bumi, baik dari kuasa-kuasa manapun juga, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Dan dalam semuanya itu dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Artinya bahwa Tuhan berjanji untuk senantiasa menjadi pembela bagi kita. Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan yang tidak pernah sekali-kali membiarkan kita dan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan selalu ada bagi kita. Dan kasih-Nya Tuhan itulah yang membuat kita menjadi pemenang-pemenang, bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam segala masalah, persoalan, kesulitan yang ada. Kalau Tuhan Yesus oleh karena kasih-Nya telah memberikan kemenangan kepada kita, kita yang seharusnya oleh karena kuasa iblis kita ada di dalam dosa, tapi Tuhan sudah mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan dosa,
dan memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan kekal. Apalagi untuk hal-hal yang lahiriah yang kita hadapi di dunia ini, Tuhan pasti akan membuat kita menjadi pemenangnya. Demikian juga Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan dan memberikan semangat kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 dikatakan, Yesaya 40 ayat 39 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan ketika menghadapi tantangan, ketika harus menghadapi masalah, ketika harus menghadapi kesulitan. Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan. Tuhan berjanji untuk memberikan semangat kepada orang yang tidak berdaya. Kalau teruna-teruna, orang-orang muda bisa menjadi letih, lesu, lelah, bisa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menanti-nanti Tuhan, tetap bersabar di dalam kesesakan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Diumpamakan seperti burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bukan saja bisa menghadapi badai, tetapi bisa mengatasi badai itu. Dan dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak janji-janji yang diberikan oleh Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka kita perlu terus memperkatakan setiap janji-janji Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, dan kita mempercayainya. Kita sangat percaya ketika kita memperkatakan, mengimani, mengaminkan, maka pasti kita akan mengalami setiap janji-janji Tuhan itu. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu akan Tuhan genapkan di dalam setiap kehidupan kita. Memang tadi saya katakan bahwa semua tidak bisa dinyatakan dengan seketika seperti membalikkan telapak tangan, tapi pasti ada jalan-jalan yang harus kita lalui, langkah-langkah yang harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita untuk bisa meraih apa yang Tuhan janjikan ini. Tetapi firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Waktunya akan Tuhan nyatakan. Segala sesuatu akan menjadi indah. Dari kehidupan yang memang tidak mudah, harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, masalah, persoalan. Tetapi pada waktunya Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena janji-janji kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Kita diingatkan tentang kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf pada waktu mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan, dia akan menjadi pemimpin bagi bangsanya, bahkan menjadi pemimpin bagi dunia, boleh dikatakan. Kelihatannya sesuatu yang memang indah, baik. Tetapi kita tahu bahwa untuk mencapai itu semua, Yusuf harus melalui perjalanan yang tidak mudah. Tahapan demi tahapan harus dilaluinya dengan penuh pengharapan. Oleh karena janji yang daripada Tuhan yang diterimanya, Yusuf pun juga harus sabar di dalam menghadapi kesesakan sampai pada akhirnya bisa sampai kepada janji yang Tuhan berikan kepadanya. Seharusnya kalau Tuhan memberikan kepada Yusuf, berjanji kepada Yusuf untuk menjadi pemimpin, tahapan demi tahapan seperti anak yang sekolah, tingkat demi tingkat boleh naik, terus boleh naik, seperti orang yang bekerja dari permulaan, kemudian naik tingkat, dan seterusnya. Tapi yang dihadapi Yusuf tidak. Justru penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu. Ketika diutarakan kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya membenci kepada Yusuf. Bahkan kemudian saudara-saudaranya ingin melenyapkan Yusuf. Tapi akhirnya kemudian dijual kepada orang Mesir dan menjadi budak di Mesir. Kemudian difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita pikirkan sudah tamatlah rencana Tuhan hidup Yusuf, tidak mungkin bisa tergenapi. Tetapi itulah jalan Tuhan. Kesulitan demi kesulitan dihadapi oleh Yusuf. Tapi akhirnya dari kesulitan-kesulitan Yusuf bisa bertahan. Yusuf tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Yusuf tetap punya harapan akan janji yang diberikan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Yusuf, oleh karena pengharapannya kepada Tuhan, oleh karena kesabarannya dalam menghadapi kesesakan, oleh karena tetap berdoa mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui mimpi itu tergenapi. Jalannya tidak mudah, mungkin tidak seperti yang kita pikirkan, tapi itulah seringkali Tuhan menghendaki, Tuhan mengizinkan hal-hal yang sedemikian boleh terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita mengingat akan janji-janji Tuhan dan memegang teguh akan janji-janjinya, kemudian yang kedua, ketika kita tetap bersukacita dalam pengharapan, kita tetap sabar dalam kesesakan, dan kita tetap bertekun di dalam doa. Percayalah, pasti Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada kita semua.
Tuhan menyatakan kasih kuasa-Nya kepada kita. Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kita ingat satu lagu pujian yang berjudul Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, kulewati semuanya. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak untuk memberikan pertolongan kepadaku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Itu adalah syair yang diyakini oleh penulis lagu ini bahwa bersama dengan Bapa akan senantiasa sanggup menghadapi segala keadaan, karena Tuhan selalu bersama kita di setiap musim kehidupan kita, tidak pernah membiarkan kita. Tuhan yang selalu bertindak untuk menolong kita dan sebagainya. Maka kita sangat percaya bahwa ketika kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, masalah dalam kehidupan ini, oleh karena keadaan, dan kita tetap bersuka cita di dalam pengharapan, kita tetap bertekun di dalam doa, kita tetap sabar dalam menghadapi kesesakan demi kesesakan yang terjadi. Tuhan pasti akan senantiasa menolong kepada kita semua. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika Tuhan mengizinkan percobaan-pencobaan itu terjadi, Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Toh jikalau kita tidak mampu untuk menanggungnya, Tuhan akan tampil menjadi penolong kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita agar supaya kita bisa menanggungnya. Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan kita, meninggalkan kita. Di dalam Rom pasal 28 ayat 28, Rasul Paulus juga mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia dan ada di dalam rencana-rencananya. Tuhan Yesus ketika akan mikrat ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong kepada kita semua, yaitu roh kebenaran. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan ketika Roh Kudus dicurahkan ke dunia ini. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak sendirian, tetapi ada satu pribadi yang ada bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudus
yang akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kuasa kepada kita, memampukan kita untuk bisa menghadapi segala masalah demi masalah, bahkan akhirnya boleh tampil sebagai pemenang-pemenangnya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut, tetaplah bersukacita karena ada harapan yang besar di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan berjanji untuk senantiasa menyatakan pertolongan demi pertolongannya. Bahkan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sabarlah di dalam kesesakan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, tapi sabar. Sabar dan tetaplah tekun di dalam doa. Karena dengan berdoa berarti kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya dan mempercayakan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah menutup mata, menutup telinga, tapi Tuhan selalu akan mendengar setiap doa-doa kita. Bahkan Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik atas doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada ungkapan badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, lebih-lebih di dalam Tuhan. Ya. Tadi dikatakan bahwa segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Dari gelap akan terbit terang. Habis hujan ada pelangi. Harapan kita di dalam Tuhan. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, ini pasti akan berlalu. Dan akan muncul terang, akan muncul pelangi yang indah bagi setiap kehidupan kita. Bukan saja di dunia ini, bagi kita yang tetap percaya kepada Tuhan, kita akan memperoleh perkara-perkara yang indah nanti di kekekalan. Toh seandainya di dalam dunia ini kita tetap harus menghadapi begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, ketika kita tetap bertahan dalam iman, nanti di kekekalan kita akan mendapatkan upah mahkota yang daripada Tuhan. Kita akan bertemu dengan Bapa di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.